kikir terhadap diri sendiri, royal terhadap orang lain. Itulah ungkapan Amantius Wiharjo. Dia adalah sosok senior dan luar biasa dan seorang dermawan. Persis tahun ini 2022 dia sudah berusia 97 tahun dan masih mampu melakukan aktivitas olahraga setiap hari 2 jam. Apa rahasianya? Mari kita dengar tutur cerita dia. Oke? Lahir di mana Pak Mantis? 當地個出事激央 Hah? 激央，當地個出事， Ni kan? 當地個出事激央啦。 Oh, Keknyo lah. Oh, lahir di salah satu kota di Cina namanya Teknyo. Tiongkok, China. Tahun 1925. Ya, kau mau ni. Nah, sekarang sudah umur 97. Ibrahim Tuyu. Ya, mari kita gali lebih dalam apa sih rahasianya sehingga membuat beliau ini masih tetap aktif dan sehat. Ya, kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama beliau. Pak Amantis dulu sekolah sampai berapa? Kelas berapa? 塔叻 Saya sekolah dari Pontianak, Kalimantan. Kira-kira 6 tahun saja. 6 tahun saja. Sebelumnya habis 6 tahun Jepang datang. Oke. Nah, jadi nggak ada sekolah lagi. Sekolah lagi. Ya, Sekolah Mandarin atau sekolah apa? ya itu semangat terus. Mandarin terus. Kira-kira 6 tahun, 6 tahun lah. Semuanya udah Jepang datang, saya rumahnya miskin, bapaknya susah. Jadi cari makan sendiri isinya uang. Saya paling besar, mesti bantu cari uang. Cari uang. Wah, nggak bisa sekolah lagi lah. Oke. Bisa cerita waktu kecil itu cari uangnya, bisnisnya, usahanya apa? Saya cari uang ya. Kalau mau bicara yang lama loh. Waktu Jepang situ mau barang-barang semua susah, makanan susah, apa susah. Saya pernah pergi kebun nanas, Pontianak punya, Kalimantan ya, kebun nanas, beli nanas, nggak boleh kasih tahu, nggak boleh Ketahuan sama Jepang dan beli enggak. Jadi nanam tanaman nanas. Beli itu jual di pasar liwat itu laut ya. di sungai Sungai. sungai 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 ya, bukan sungai loh, laut loh. Dari sungai keluar laut Oke. ke kau Osua. Oh. Ah. Berapa jam tuh naik perahu berapa jam? Kira-kira 1 malam terus. 1 malam. Jadi beli nanas, bawa nanas jual. Ya, tahu boy lah. Ya artinya curi-curi lah Ya. supaya tidak ketahuan Ketahui Jepang. itu semua mau masuk dia punya pegang. Hai. Itu so monopoli Tong Eka. Monopoli lah ya. Ya, Jadi monopoli, memang bisnis nanas itu Apa saya mau monopoli lah. ya di Ya. monopoli Jepang. Iya. Ya pernah jual barang-barang kerontong Paitua. buka lapak Buka lapak, buka toko. Nonang nonya di. Nah. Sampai kapan tuh? Berapa lama bisnis di kelontong? Otak enggak bejam mau ya. Waktu menikah umur 25. Ya, kira 24, 25. Menikah. Nah,
Nah, setelah menikah bisnisnya apa? Hah? Setelah menikah bisnisnya apa lagi? Usaha. Oh, itu sudah 70 tahun lebih ya, 70 tahun lebih dibuat bantu toko obat kecil sama papa. Akhir saya sendiri buka Toko obat. toko obat juga kecil. Tokonya jualnya kayak eceran lah, Ya. eceran cari uang susah lah itu. Saya pikir, wah begitu susah, kira-kira udah 40 tahun, 40 umur lebih. Saya merantau. datang di Jakarta. Dari Kalimantan ke Jakarta. Ya, dari Jakarta. Dari Jakarta sini satu uang nggak ada bawa. Nggak bawa uang sama sekali. Nggak ada. Cuma hanya ungkus saja. Mhm. Ya, sampai sini numpang family. Mhm. Ada family nyok bini punya family. Ya, family dari istri lah ya. Family istri numpang dia tiap hari naik sepeda keliling Jakarta seluruhnya sampai Jatinegara, Tanjung Priok, Naik sepeda. naik sepeda. Jual apa itu naik sepeda? Dia ada apa boleh beli, jual ke Pontianak, kirim kasih adik. Oh, Saya. jadi cari barang yang bisa Ya, dijual cari di orang. Pontianak. Ada untung punya. Ya. Itu. Ya, kumpul-kumpul belakang family Alex saya, family nyonya saya bantu saya buka toko obat sini. Oh, jadi ada family yang bantu buka toko obat. Pertama sama saya, dia kasih uang saya pergi cari uang di ladang sampai itu udah berapa tahun ya? Udah kira-kira umurnya udah 50 lah. Oke. Ya baru mulai banyak ada untung. Untung. Jadi mulanya banyak untung Saya itu buka toko obat di sini. di sini. Jakarta, toko 3 di Jalan Toko 3. Oke. Ini Joko dari Pontianak, Papa suruh datang kerja. Saya suruh dia pagi sekolah, sore kerja. Sampai sekarang dibantu cari uang untuk ladang obat-obat lah. Jadi Joko ini anak keberapa? Keponakan. Si Joko sih tahu semua. Oke. Dia yang Pak Joko ini yang bantu Mantius ya? Iya. Oke. Sampai sekarang apa masih jual obat juga? Jual obat sini. Saya sebelum jual obat, saya mau cari ladang lain tapi semua rusak. Rugi lah. Nah, rugi ada, nggak bisa untung lah. Ya, masih ingat satu kali
itu dekat tahun Pak Indik ya. Saya beli seorang teman di Hong Kong kirim euro kasih saya. Kirim saya ini terima di Surabaya. Itu perahu Haikwang aja. Ya, angkatan laut. Nah, tapi tahu ya koi, jeep lah. Ya, pelabuhan sana lebih gampang. Jeep udah terima, kirim ke Jakarta. Itu memang masih nasib tidak bagus lah. Sampai Semarang, jalan jembatan putus. Hujan besar, putus. Situ tempoh 3 hari baru bisa jalan. Waktu itu kontainer tidak ada. Pakai peti-peti. Bawa mobil trap dari Surabaya sampai sini. 3 hari di Surabaya, di Semarang situ kena Hujan. bayok kue loh. Nggak bisa lewat. Kisi juga loh. Panas. Lại kau pasien Pak Kue kau. Wah, minum dia. Karena cuaca kepanasan jadi sampai Jakarta busuk Ya. semua. Koi hang bayok kue ya. Ah. Ya, mau jual makanan tak bisa. Benar, saya mau jual kain-kain juga tak bisa. Benar jual makanan Juga nggak lontong, bisa. Tak bisa. Akhirnya pulang jual obat lagi. Sampai sekarang jual obat. Ya, Yang terusin Pak Joko. yang bantunya Pak itu Joko Sampai sekarang masih bisnis. sampai akhir, sampai tutup lah. Tutup kenapa tutup? 1998 Paihua anti Paihua. Oh ya, Gestapu. Bukan anti Tionghoa. Ya, tahun 65 ya. 98. 98. Kau Kapoi ya. ya, ngomong 13 ho. Yang waktu itu Pak Harto jatuh ya. Iya. Udah, waktu menang banyak orang dibunuh saya. Takut, kesel. Tutuplah, tidak mau jual lagi. Nah, sebenarnya rumah dibakar. Saya tidak kena untung, tapi dia begitu, ya, gitu orang Tionghoa semua dibunuh. Nah, puan-puannya digosek, apa saya wah. Jadi saya tidak mau buka lagi. Hampir saya pulang Tiongkok. Amantius lihat sendiri waktu kejadian tahun 98 tuh lihat sendiri. Saya sendiri lihat. Oh. Di cái chi trung kia Jembatan 5, itu này Ngũ Kha Kiao. hả Angke, Ngũ Kha Kiao. si ăn kia chưa tahu ya Priuk. đi qua khi băng buổi kia qua trà phố City Hotel. ya City Itu- Hotel kan dibakar. qua trà phố Iya, toko Peti mati. orang mati punya Oh, gedung panjang. Gedung panjang. dia petinya orang mati itu dia keluarin jalan buang ke situ. Gedung panjang. Oh ya, tham cao hay gì? Yêu cái băng hồi chiều mấy cái không? Hồi đó như mày có xin từng cục rồi. Mau pulang Tiongkok đâu. Jadi kejadian itu rencana mau pulang ke Tiongkok. Ya, Tapi nggak jadi kan? adik saya udah pulang. Ah. Saya mau pulang, akhirnya tidak jadi. Ya si Hồ Thái gặp từng người bị xăm cả. Từng người chăm. Ya hư xuống gì xăm à? Waktu itu Tiongkok juga susah loh.做生意就叫他到個地方做了呢，
因為藥啊，啷種政府禁咯，唔使入口。 Jadi waktu itu obat dilarang import ya. Obat import tidak boleh, tutup. Saya baru buka di Tangerang buka. Toko pabrik. Buka pabrik obat sendiri. Obat juga. Namanya Samco Pharma. Sanko Pharma. Sampai sekarang masih ada? Masih ada, hampir 50 tahun. Sejak wanio. Oh, jadi sekarang bisnisnya adalah pabrik obat ya? Ya, sekarang cuma pabrik obat saja. Amantius tahun berapa mutusin bahwa tidak mau bisnis lagi, tidak mau kerja lagi? Kapan tuh? Itu sih, kau pun ini ya. Oh, 1998 tuh putusin udah nggak mau bisnis lagi. Saya tidak mau. Pabrik sih Tangerang, anak urus lah. Sekarang anak ada berapa? Anak sini ada 2. Anak ada 2, cucu? Ya. Bukan, anak perempuan juga. Anak perempuan 2. Anak laki. Perempuan 3. Berapa anak perempuan 3? Ya. Anak laki? Anak laki 2. 5 totalnya ya? Ya, semua satu di Singapura, Satu Singapura, satu di Amerika, satu di Australia, Australia, 2 di sini. 2 di Indonesia. Ini sukses semua ya? Hah? Ini semuanya sukses semua? Masih ada. Oke, bagus. Cucu ada berapa sekarang? Wah, saya tidak tahu loh. Tidak tahu deh. Karena Amerika Cicit tidak ada, cicit? ada. Oh, ada cicit. Changsun BU kayak. Mereka Changsun ah. Changsunnya baru nih. BU. Belum ada cicit. Oh, cicit belum ada. Wani ya. Oh iya, iya. Oke. Ada Ya, satu. ada yang ngaisun lah. Ada yang ngaisun. Oh iya, yang usun nggak? Oke. Ada nggak? Iya kan? Ada yang ngaisun saya juga kau yang saya. Ada beberapa lah ya, tapi persisnya lupa. Mau ikut nggak? Mau ikut nggak? Iya. Mau ikut nggak? Ini bây giờ cái suno, hả? Siang kia mau cái suno ya? Kurang lebih 5. Ya, kurang lebih 5. Dan anaknya tersebar di Amerika, ada Australia, ada Australia. anak ya. Anak. Ya. Oke. Di Indonesia ada 2, Singapura ada 1. Ya. Nah, kalau di perjalanan bisnis ini Pak Amantius, kondisi terburuk itu kapan tuh? Kondisi yang paling jelek, lagi susah-susahnya kapan itu? 上低點咪是。上低點。生理就上低點咪到這時間。 Yang di sini ya. 生理上低點啊，上無用嘅時候咩時間？ Yang tua tiga. 上低 Ini 點 kau punya. Yang waktu kerusuhan 198, itu kondisinya paling susah. Oh, paling susah. Habis-habisan lah ya. Anak-anak saya waktu itu ya udah selesai itu. Saya semua bikin paspor kasih dia pulang Oh, sekolah ke luar negeri semua. Ya. Jadi ya 3 yang nggak mau pulang lagi sini. Nah, yang 3 lagi nggak mau pulang lagi. Yang 2 masih ada di sini. Udah di Singapura, Amerika, sama Australia. Terus kalau kondisi yang paling bagus, paling berhasil itu di saat kapan? 上成功嘅時間是幾時？ Waktu umur 60 lebih ya, 60 lah, mulai 60, 50 lebih, 60 saya sudah mulai nasib bagus lah. Ya. Kalau orangnya satu orang ya, mestinya rajin kerja, tetapi bisa jadi untung sujud. Nasib. No. Jadi umur 60 baru mulai bagus-bagusnya? Ya, baru mulai 50 lah. 50 ya? Ya. Oke. Ya, tapi kau 60 我就没，我就退休了。Mulai 60 lebih saya sudah mulai Mundur dari dunia bisnis. ya. Sekarang pabrik susu yang urus. Oh, jadi pabrik sekarang udah cucu yang ngurus. Ya, cucu yang pabrik obatnya ya?
anak-anak lain-lain punya dunia. Kayak Joko sekarang juga, ya, dia pegang sekolah bermain. Waktu itu ya sih udah 30 tahun ada. 20 tahun. 20 tahun. Sekolah apa tuh? Sekolah bermain. Sekolah Mandarin Bukan nasional. nasional. Ya. Oh jadi Pak Joko juga buka sekolah, Pak Mantius yang buka. Saya Pak ngurus. Mantius. Mulai-mulai sih enggak mau. Tapi itu sekolahnya karena banyak. Kenapa rugi tulus? Nah, wah, dalamnya itu guru sama itu yang Haujiang gitu soal. Semua tamu Korupsi lah. ya korupsi. Baru 6 tahun lebih baru Solo Yoko pergi pegang jaga. Nah, itu mulai juga Mulai bagus. sudah di berapa tahun ya? 5 tahun ya. Udah enggak rugi lagi lah. Untung lah. Ada untung lagi mulai. Iya. Ya. Mulai bangun lagi tambah anak sekolah banyak sampai 2.000 lebih. Sekarang itu kena COVID ya, ada berapa sekarang? Masih 2000 lebih. Allah saya. Oh jadi murid sekolah itu masih ada 2.000 orang. Ah, Masih ada no Soinang 2.000 orang lebih. Ya. No Taiwanang. Ya. Betul. Nah ini Pak Joko udah sampai umur segini 97 ya, kondisinya masih sehat, itu rahasianya apa sih? Pak Mantius. Pak Mantius nih. saya punya rasa menurut saya utama tidak mau cari uang banyak-banyak kepala pusing. Ya jangan pusing-pusing, jangan ngoyo lah cari Banyak uang. pikirnya susah. Jadi makan orang tua ya, makan penting. Ya, satu orang ya kalau sudah mulai tua ya, mulai tua ya, lagi apa? Makanan kalau tidak cukup, vitamin tidak cukup, lebih cepat tua, lebih cepat mati ya. Jadi Pak Joko lebih perhatikan dengan kualitas makan, Pak Amantius ya. Pak Amantius lebih lebih perhatian sama kualitas makan. Saya sama nyonya saya dia 93 umur meninggal. Udah 93. meninggal COVID datang sampai sekarang. Saya tiap hari saya sendiri从koin neng B. Jadi makan telur, B. madu, sama Gandum. B ya B. gandrum. Gandum. Ot ya. Oh. Gandum. Terus susu, op, penting mau. Tiap hari pagi mesti makan. Jadi bisa tambah kita punya itu tenaga. Ya, itu makan saya tiap hari 2 terok. Saya punya terok itu. Ini saya piara ayam sendiri di sini. Nah, ada 8 terok tiap hari 2. Jadi makan telur 2 biji setiap hari. Ya. Terus siang makan apa? Siang normal aja makannya. Siang. Jack tawa. Siang udah makan itu siang anak sini lihat ada bikin bubuk, bikin makanan yang lembut punya lah. Sayur lah apa ya, tauku. Sore makan buah-buahan. Kalau sore nggak makan nasi ya? Ya. Anak ning chỉ trong giờ cho chia ra.
nói tiếng xe. Tôi tự cho ách từng gì chứ mày. Từng lòng là nghe. Xoay khoang mình xoay hướng dẫn nha Pak. Terus ada makanan yang dipantang nggak yang nggak boleh dimakan? Saya untung nggak sakit kencing manis. Jantung juga bagus. Ya. Simsang Jantung. Lavanya ada tinggi dikit. Tekanan darah agak sedikit Tiap hari tinggi. saya makan obat saya sendiri pabriknya. Oh, jadi obatnya bikinan pabrik sendiri. Ya, tiap hari ada makan satu pabrik. Olahraganya apa Pak Amantius? Itu dulu saya punya sehatan ya. Saya pikir ya, mungkin saya naik sepeda di Jakarta 10 tahun lebih. Jadi waktu umur 50-an ya. Itu tanpa kita punya sehat. Ya. Orang olahraga mau keluar uang. Saya olahraga cari uang. Jadi, naik sepeda. Ya, naik sepeda terus. Jadi bisa dibilang Pak Joko ini sehat karena Pak Amantius ini sehat karena naik sepeda cari uang. Sampai tahun 80, saya umur 80, anak kecil bikin rumah ini. Saya selalu dia bikin lantai 3, bikin satu kamar untuk saya sendiri. Naik ke lantai 3 masih bisa Pak Amantius? Waktu 80, anaknya bilang, Pak, dulu 80 masih mau begitu naik, masih bisa naik enggak? Saya bilang, cobalah bikin. Naik kurang lebih 15 tahun. Kau mau gue. Sampai 95 masih bisa naik ke lantai 3. Lantai 3 turun naik. Udah mulai tahun 95 enggak bisa lagi lah. Dia tinggal di bawah. Pindah ke bawah. Tinggal di bawah. Tetapi saya masih tiap hari pagi olahraga paling kurang 1 jam. Jemur matahari, kalau matahari enggak panas ya, kira-kira setengah jam. Kalau panas 10 menit, 15 menit cukup. Yang saya jemur tiap hari pagi. Oh, jadi sekarang tiap pagi itu jemur. Ya. Berapa lama? Udah itu jemur tadi dari 80 sampai sekarang tiap pagi ya? Bukan, saya ada olahraga di depan. Olahraga apa tuh? Olahraga berdiri. Gerak-gerak badan ya? Ya, turun naik tuh. Pernah saya sakit leher sini, tidak bisa bergerak. Dia bergerak sakit. Terus gerakan dokter apa bilang tuh? mau operasi. Saya tidak mau. Tiap hari pagi saya goyang kepala. Ini kepala sini leher kamu orang muda ya. Nonton TV, nonton handphone, nonton yang nama. Ya, komputer. Ya, begitu tiap hari itu ya, bisa cepat sakit ini. Nah, tidak boleh lama. Saya dapat ini sakit, tidak bisa bergerak. Dokter bilang mau operasi, saya tidak mau. Saya tiap hari pagi Goyang-goyang. Berapa lama itu goyang-goyang begitu? Goyang dikit-dikit lah. Goyang. Lama. Udah berapa tahun? Paling kurang 3 tahun lebih. Sekarang Udah baik ya? Udah. Saya punya sini, saya punya tulang kaca. Ya, tulang bengkok loh. Dokter juga, wah tiap hari sakit. Dokter bilang mau operasi, saya tidak mau. Saya tiap pagi, untung di situ, tuh pertamanya
Begitu saya, wah sakit. Berapa kali itu begitu? Sampai udah mulai bisa 10 kali, 20 kali, 50 kali, 100 kali. Tiap hari bisa lagi. Jadi ini lama-lama udah baik. Jadi gimana gitu. Tapi sekarang sakit saya dua kaki ini jatuh sini. Wah, pilok ke bawah. Oh, tengkurup ya. Dia topik. Kepalanya lecet ya. Pecah. Ah, pecah. Sini bengkak. Joko mau bawa saya ke rumah sakit, saya tidak mau. Ya. Ini juga. Kenapa itu kaki dijahit? Ini dulu pernah tabrak mobil. Oh. Saya di luar negeri Di Hong Kong. jalan kena tabrak mobil. Di Hong Kong. Yang kan Di Hong Kong pernah ketabrak mobil. tabrak mobil. Sekarang sakit tuh tiap hari. Tapi saya masih enggak. Cara ngatasin sakitnya gimana? Saya kalau mau didi jalan dikit boleh, jalan jauh nggak bisa. Mau olahraga nggak bisa. Di dalam jam olahraga tiap hari di dalam jam kira-kira ada 2 jam. Olahraganya di atas sanjang. Begitu Kakinya digoyang-goyang gitu ya? ya udah capek berhenti nanti lagi. Saya tiap hari tidur ya kaki pertama ini begitu jom. Nah ini udah bengkok. Tapi udah mau kalau udah nang udah boleh yang wah iya nongcong uan jauh. Ya, jadi kalau nggak dilatih dia bengkok ya? Cuma ini saya tiap hari pagi tangan begitu. Ya sekali jalan itu udah 2 jam tuh ya? Kepala begitu. 2 jam tuh begitu? 3 macam. Berapa lama? Kira-kira sampai selesai 2 jam lah. Setiap hari begitu? Setiap hari. Wah. Enggak, hujan juga enggak apa di kamar. Di kamar aja? Ya, masih bisa enteng lah. Ya, ya. Mungkin itu yang buat Pak Amantius jadi sehat. Tiap hari olahraga 2 jam. Sekalipun nggak di luar tapi di atas sanjang. Rajin olahraga. Dia buat tahan ini. Ya. Si tekun. Ya. Jadi kalau nggak rajin olahraga jangan harap bisa sehat ya. Ini di sini kok nggak banyak macam lah ini satu kali ini sampai 100. Wah, baru ini 100. Begitu 100. Jadi ini 100 juga ya. Nanti ini 100. Nah ini yang bikin sehat ini dia. Ya. Tiap hari ya. Berhenti. Saya begitu tangannya begitu tidak berhenti tangan. Jalan terus. Kepala goyang terus. Ya, kaki jalan terus. Tapi bukan 1-2 bulan bisa. Sampai tahun-tahunnya. Jadi harus lama bertahun-tahun. Kalau ada orang kasih tahu dia sudah 1-2 bulan tidak bosan. Tidak bisa. Jadi harus terus menerus bertahun-tahun kita lakukan hal yang sama. Baru bisa seperti Amantius. Saya bisa panjang umur begitu. Saya telah di tahun 80, umur 80 sudah mulai habis lah, mau jalan lah. Ya, tapi saya mulai kerja gitu, makan begitu. Satu hari makan pagi saja, siang makan bubur, malam nggak tidak makan, cuma makan buah-buahan saja. Oke. Nah, udah berapa tahun? Nah, ini mungkin saya begitu ada bantu dah. Manfaatnya ada ya. Ya, bantu sehat. Ya. Pak Amantius pernah menyesal nggak waktu muda tidak melakukan ini, pernah nggak?
Pernah menyesal nggak bahwa Hah? 不後悔咩？負責後生嘅時候，真係冇做啲咗行，Oh,冇做行悔。 jadi nggak ada yang diseselin masa lampau. Sudah mulai tahun 60 lebih lah baru mulai ada Aktif olahraga. itu. Saya pertama itu bangun Rumah Teochew kumpulan Rumah perkumpulan Teochew. di dunia seluruh ya. 2 tahun 1 kali. Pertama di itu Filipina, Manila. Bukan. Thailand. Di Malaysia. Kedua kali di Hong Kong. No, ini Jepang. Teochew ya. Saya terus ikut sampai sekarang. Tiga kali ketiga ya di Thailand. Singapura. di Thailand dulu. Sama itu Thailand. Thailand, Singapura, Beijing. Ke 4 kali atau 5 kali ke Perancis. Saya pimpinan Bawa rombongan lah saya untuk perkumpulan Teochew ini. Saya kumpulan orang 60 lebih. Pakai tuan ke. Jadi kepala sukunya lah, kepala rombongan bawa rombongan ini Teochew ini ke luar negeri untuk meeting ya. Mulai Teochew terus香港开啊， baru 2 3年就在。哇，唔記準，做3日，做3然後重慶，農中菠蘿，semua tuan. Oh, jadi rombongan yang ini 6 orang. Sekarang semua udah berangkat duluan, tinggal Pak Amantius saja. Luar biasa. Cuma saya ini, ya, udah pulang tahun 201 saya mulai panggil kumpul orang mau kumpul ya. Mau reuni lah. Orang tak berani. Saya di yang cho năng này cho nhỏ xí yayasan iyo, yayasan Madayong, ya di Mangga Besar. Udah itu di Kang ini di Kang 2021 chủ cứ cho lầu nàng gì anh kia được punya kok ya. ada kasih tanah. Kalau dia tidak kasih tanah, tidak bisa lah. Ya, dia kasih tanah, kasih kita cari uang bangun, Teochew thôi. Teochew he. Mesti lòng nangi ya. Kalau nangi. Jompo. Panti Jompo. Udah kira-kira 4 tahun, 5 tahun baru berdiri Teochew. Karena pertama semua takut, tidak orang berani. Pak Amantius sudah kena COVID apa belum? Hah? Sudah kena COVID apa belum? Pernah. COVID lah. Ya, Kena 2 kali. Kena 2 kali, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Wah. Saya makan itu udah mulai ada dikit batuk ya. Dari hari udah mulai sakit ya. Cepat makan itu naik we cheng un kapso. Liên Hoa. Mau cepat Liên makan. Hoa ya. Ya. Siap nojek. Makan 2 hari, terus baik. Cứ như kiểu cái dịch doang. Kena Yang kedua kalinya Omicron. 2 kali kena. Juga makan gitu. Oh, Oke. okay. Jadi nggak ke dokter waktu kena COVID, Omicron, Tapi saya sudah- makan obat baik. Suntik 3 kali. Oh, sudah di booster lah. Hah? Ya. Sudah Pak Sapai itu lah. Ya. Sudah booster ya. Udah suntik ya.
injeksi ya, bisa tahan lawan anti itu Anti COVID. sakit lah. Ya. Hau lah. Wow. Yuk ya, kena juga bisa enteng, tidak berat. Udah siap lawan COVID lah sekarang. Saya banyak teman-teman dia tu si. Wah, si Oh, banyak teman yang kena meninggal. Ya. Pak Amantius tetap lewat. Bagus. Saya kena samakan obat itu sebenarnya. Jadi mau ketiga kali juga udah nggak takut sekarang ya. Ya. Nah ini Pak Amantius sudah di usia 97 masih ada punya satu rencana atau satu mimpi ke depan mau ngapain lagi? Wah, itu mimpinya naik Hah? naik utara. Yo, itu dia. Oh, naik sorga. Enggak, Jadi saya tambahkan Pak Mantius masih punya cita-cita mau membawa keluarga besar berkunjung ke Teknio. tempat lahirnya. Oh, jadi Pak Amantius mah punya satu keinginan, satu mimpi, satu saat mau bawa keluarga besarnya kembali ke kampung halaman di Teknio. Oh, itu semuanya saya pikir saya udah 95 mau udah 95 ya sama nyonya bilang saya sama nyonya kawin sampai sekarang ya enggak pernah undang orang makan tahun ya saya juga nggak pernah. Oh, nggak pernah pesta, nggak pernah pesta ulang tahun. Saya bilang nyonya, nyonya kita sekarang udah umur begitu ya, mau tak kita 2 tahun lagi ya bikin 100 punya Ulang tahun. ulang tahun ya, paling tinggi punya. Dia bilang tidak mau, karena dia jangan susah bikin orang. Nah, uangnya jangan sayang, buat pakai ada gunanya. Jadi saya pikir dia bilang tak mau, tapi sampai nanti waktu yang mungkin dapat saya mau lah, dia lari. Dia pergi duluan. Dia lari, dia tak mau. Udah lari, COVID datang. COVID datang, itu waktu hari itu Tiongkok punya susahan ya. Buat ini, yang ini baru Xi Jinping ya. Ya. Tidak pernah minta orang bantu apa-apa. Cuma COVID, dia ada minta. Konsul sini juga ada minta orang bantu. Saya pikir ya udah saya bantu cepet buat nang mimpi ya. Pakai itu mau undang cepet hui guys. Oke. Jadi rencana buat pesta ulang tahun ke-100 tidak jadi disumbangkan ke Cina waktu Cina pertama kena COVID. Jadi uangnya 1 juta RMB disumbangkan untuk biaya pengobatan orang-orang Cina yang kena COVID. Luar biasa. Itu nang ya. Ya. Jadi uang ya. Ya, jadi Pak Amantius ini uang 1 juta RMB yang rencananya buat pesta ulang tahun yang ke-100 itu tidak dilakukan, dibatalkan. Akhirnya uangnya dikirim ke Cina untuk membantu orang-orang yang kena COVID. Pada saat waktu 2021 di sana kena COVID, Pak Amantius kirim uang ke sana. Indonesia punya sakit COVID sama Piceng gempa bumi. Juga saya banyak sumbang melalui inti. Ya. Jadi waktu Cina kena gempa bumi, Pak Amantius juga ada sumbang ke sana. Ya, banyak Hah? saya. Palu, di Palu. Ya.
呢個呢種嘢97歲啦，佢話口要saya coba ya waktu nanti minggu lagi orangnya. Jadi sekarang udah 97, Tapi jumlah matahari masih tetap. nggak bisa olahraga di luar lagi. Masih jumlah hari kecuali. Jadi olahraganya di kamar aja. Pagi vitamin C ya, itu penting orang tua dong. Jadi tiap pagi dijemur. Vitamin D. Vitamin D. Vitamin D. D, vitamin C juga, B, D sama C. Pagi. Jadi yang dilakukan Pak Amantius ini adalah melalui jemur setiap pagi. Tiap hari jemur matahari, masih di ranjang. Bergerak, punya aktivitas di atas ranjang, gerak badan lah. Udah olahraga. Ya, selama 2 jam. Buat tadi ya pagi makan saya sendiri bikin. Oh, jadi buat makan pagi siapin sendiri ya? Nggak suruh orang lain? Rumah saya cuma 2 orang. Oh, di. Satu pembantu bersih kamar saya. Satu supir. Supir ikut saya. Oke. Ikut saya ke ini, saya lai apa? Lai dah. Iya siapa saya ke? Ngumpul dia bilang saya lah ya. Wah tak ada. Khi cứ cùng lòng năng nghe, coi nâng, quay trời à. Pak Amantius ini nilai-nilai apa atau ajaran apa yang ditekankan kepada anak cucu untuk dilakukan? 對家己有咩教遐咩教訓咩？仲要教豆呢家己。Jadi, Tua pe conyo ka tahu nih kiapi. kalau buat saya punya rumah jaga ya rusak lah. Saya tidak bisa omong apa-apa. Anak-anak ya jangan kasih keluar negeri sekolah. Oke. Kasih keluar negeri sekolah ya. Dia punya otak ya kayak sama kita bela jauh. Oke. Ya, tidak cocok. Jadi pesan Pak Joko adalah bahwa kalau kita Pak Amantius, jadi Pak Joko terus Pak Amantius berpesan kalau kita punya anak jangan dikirim ke luar negeri sekolah karena ajarannya berbeda dengan nilai-nilai yang ada pada Amantius sehingga nggak cocok, mereka nggak mau pulang lagi. Orang balas ya terlalu bebas. Dia. Ya, ajaran Barat itu terlampau bebas. Anak-anak ya panggil papa, panggil nama. Itu semua pulang aja. Jadi pesan Amantius jangan kirim anak ke luar negeri sekolah. Sekolah aja di Indonesia. Saya salah. Salah kirim ke luar negeri. Jadi tapi terlihat itu terpaksa. Karena si Belan Ya karena ada kasus kerusuhan itu. Itu Paihua yang sih ya. Ya, Paihua 98. Ya, 98 lah. Ya. Ya, memang itu cuma. Bos yo bonong yang nom. Nah Pak Amantius ada pesan-pesan nggak buat anak-anak, cucu, juga termasuk saya, mungkin Mbak Ana ada pesan-pesan yang harus dijaga apa enggak? ตัวไป咩氛圍咩？對大家、對家己、對朋友有咩氛圍咩？ Saya punya ajaran. Saya sendiri pedit. Pedit betul-betul. Tapi saya nang nih, tuh nang jual cincai lah. Oke, jadi pesan Pak Amantius adalah kita medit pada diri kita sendiri, tapi harus berbagi sama orang lain. Ya. Luar biasa. Orang miskin, orang apa kita bisa bantu. Kalau kita hidup sederhana, tapi kalau buat orang lain kita bantu. Ya, cumanya ini yang bantu ya, musiknya betul-betul. Kebanyakan Jadi mau bantulah yang benar, jangan sampai ditipu orang, bantu orang yang memang membutuhkan. Ya. Jadi memang ini adalah kata kunci dari Pak Amantius untuk pembicaraannya adalah bahwa kita harus hidup sederhana, medit pada diri kita sendiri,
tapi kita harus berani loyal sama orang yang membutuhkan bantuan. Ini luar biasa Pak Amantius. Ini pengalaman yang kita dapat. Terima kasih banyak Pak Amantius. Ya, 有时咱要见笑就叫他们做咱笑笑尔。实在我是不晓咩解啦，爱打咩解不晓。我读书读唔夠6年，sekolah tak sampai 6 tahun. Tidak berhenti. Ya, jadi Pak Amantius tidak bisa pesan banyak karena mungkin juga karena pendidikannya kurang, cuma 6 tahun di SD, sehingga ya yang dia bisa memperlihatkan hanyalah contoh-contoh fakta, kondisinya sehat, sederhana, tapi jiwanya jiwa berbagi. Itulah yang harus kita belajar dari Pak Amantius. Oke. Terima kasih nih waktunya. Ada pesan nggak buat Katie atau buat saya? Ada pesan-pesan di sini kau tai bo? Boleh. Katie ya. Với cả Katie nhà ta mẹ về mà. Katie cái thông tiếng Huế. Oh, sama Katie biasa komunikasi. Oke. Bagus. To Swateng nggak? To chưa thao gì to. Ya. To puncak kok. To puncak ya. Đi lo thì cái gì ở Kha Tiến, tổ cái liền lo. Oh, udah lo. Đi phiếu, cụ cho chỉ có chính hội朋友. Jadi Pak Amantius ini adalah teman baik kakak saya yang sekarang sudah jadi biksu, ada di puncak menyendiri, dan ini adalah kawan baiknya dan sering komunikasi mereka berdua. Ya. Jadi panti jompo yang di Bogor, yang di panti apa namanya? Yang di Bogor itu kalau nggak ada Katie, nggak ada Pak Amantius, itu nggak akan terwujud. Ini adalah berkat-berkat jasa-jasa orang yang punya jiwa mulia. Inilah yang harus kita banyak belajar dengan mereka.